Anda mungkin tidak familiar dengan merek mobil Cina yang kurang dikenal bernama BYD. Tetapi mereka menjual lebih banyak EV daripada Tesla. Dari pembuat baterai hingga produsen kendaraan listrik atau EV terbesar di Cina, BYD semakin dekat untuk menggantikan Tesla sebagai pembuat EV terbesar di dunia. Kemungkinannya Anda pernah melihatnya dan tanpa sadar menaiki salah satu kendaraannya. Bus listrik, bus umum, truk, dan taksi mereka beroperasi di banyak kota di seluruh dunia. Pengaruh mereka meluas dengan cepat di Amerika Latin dan Asia Tenggara, mengubah transportasi di wilayah tersebut. Di Cina, mereka adalah pembuat kendaraan listrik nomor 1, dan kini mengincar prospek perkembangan yang pesat di Eropa. Menariknya, mereka memiliki pabrik di Amerika Serikat dan pada tahun 2008, Warren Buffett memilih untuk berinvestasi di sana daripada Tesla. Meningkatnya popularitas kendaraan listrik merupakan peluang besar bagi produsen mobil di seluruh dunia. Desain kendaraan listrik lebih sederhana, dengan lebih sedikit komponen yang bergerak dan lebih sedikit kerumitan, hal ini menjadi sebuah peluang baru, jika dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan sistem pembakaran. Namun, bagaimana dengan sejarah perusahaan ini? Apakah mobil BYD benar-benar bagus dan bagaimana mereka berkembang hingga memiliki kehadiran global yang begitu besar? Tiba-tiba pada akhir tahun 2023, BYD berhasil menggeser Tesla dari posisi nomor 1. BYD suka mempromosikan dirinya sebagai merek mobil terbesar yang belum pernah Anda dengar, dan itu benar setidaknya dalam konteks angka penjualan. BYD baru-baru ini menyalip Tesla sebagai pemimpin global dalam penjualan kendaraan listrik. Tesla telah berusaha keras untuk mengirimkan 484.000 kendaraan pada kuartal terakhir tahun 2023. Peningkatan yang signifikan sebesar 11% dibandingkan kuartal sebelumnya, tetapi itu belum cukup untuk mempertahankan gelar mereka sebagai produsen kendaraan listrik nomor 1. BYD pun ikut serta dengan penjualan yang mencapai 526.000 kendaraan pada periode yang sama. BYD memegang market share yang mengesankan sebesar 35% di Cina. 3 model mereka yang paling populer adalah Yuan Plus, Seagull, dan Dolphin. BYD telah memproduksi mobil selama 20 tahun. Kendaraan listrik BYD juga telah membuat langkah maju yang signifikan secara global. Terutama di Israel dan Thailand, tempat mereka memimpin penjualan kendaraan listrik. Taksi listrik mereka juga banyak bergerak di jalan-jalan di Bangkok. Operator taksi terbesar di Indonesia, Bluebird, juga berencana membeli 80% EV-nya dari BYD. Produsen mobil Cina ini juga berekspansi ke Meksiko, Brasil, dan negara-negara Amerika Latin lainnya serta Timur Tengah. Di Eropa, BYD berencana untuk mulai memproduksi mobil listrik pada tahun 2025 dan saat ini mereka tengah mencari lokasi di Prancis, Spanyol, dan Jerman. Namun, bagaimana dengan kinerja BYD di Amerika? Kendaraan listrik penumpang BYD tidak tersedia di Amerika Serikat dan sebagian besar alasannya adalah karena alasan politik. Cina dan Amerika Serikat tidak begitu akrab dalam hal perdagangan. Jadi, BYD memutuskan untuk tidak memasarkan kendaraan listrik penumpang mereka di Amerika. Undang-Undang Pengurangan Inflasi memiliki kriteria ketat untuk kredit pajak federal yang memprioritaskan produksi lokal yang berasal di Amerika Serikat. Memenuhi kriteria ini akan meningkatkan pengeluaran bagi BYD karena sebagian besar spare part-nya berasal di Cina. Elon Musk bahkan mengatakan bahwa produsen Cina akan menghancurkan sebagian besar pesaing mereka di negara-negara yang tidak membatasi arus perdagangan antar negara. Namun untuk pasar di Amerika Serikat, BYD membuat kendaraan listrik umum seperti truk, bus, dan forklift. Mereka juga memiliki fasilitas produksi bus seluas 550.000 kaki persegi di California yang mempekerjakan lebih dari 750 pekerja. Operasi lainnya dapat ditemukan di Illinois dan San Francisco, tempat di mana BYD memiliki pusat layanan untuk bus dan truk listriknya. Perusahaan ini juga memproduksi truk sampah, kendaraan distribusi, traktor khusus untuk pelabuhan dan bandara, dan bahkan truk sampah besar seberat 60 ton yang digunakan untuk pertambangan dan berbagai macam kendaraan ini dijual kepada klien di seluruh dunia. Mereka juga mampu meluaskan ke pasar luar negeri jauh lebih cepat daripada siapapun, bahkan mereka sampai membangun kapal laut mereka sendiri. Mereka punya satu kontainer, satu kapal, roll on roll off, untuk menampung 7.000 mobil yang telah diproduksi. Dan mereka berencana untuk membuat 7 kapal lagi dalam 2 tahun ke depan. Sejauh ini belum ada produsen mobil lain yang mampu melakukan itu. Pada awalnya BYD tidak memproduksi mobil.
BYD memulai perjalanannya sebagai perusahaan pembuat baterai dan mereka masih memproduksi baterai hingga hari ini. Mereka membuat berbagai jenis baterai. Didirikan pada tahun 1995 oleh Wang Chuanfu, seorang mantan peneliti dan asisten profesor di Universitas Teknik Beijing. BYD memiliki visi besar untuk merevolusi produksi baterai di Cina. Mendirikan perusahaan di Shenzhen yang sering disebut sebagai lembah silikon Cina merupakan langkah yang dipikirkan secara matang. Berbeda dengan apa yang mungkin Anda pikirkan, BYD tidak terjun langsung untuk membuat baterai kendaraan listrik. Produk awalnya adalah baterai isi ulang yang ditujukan untuk ponsel. Kemudian mereka memasok baterai untuk laptop dan berbagai perangkat elektronik. Daftar klien mereka mencakup pemain besar seperti Motorola, Nokia, dan Samsung. Pada tahun 2002, BYD mengklaim gelar sebagai produsen baterai isi ulang terbesar kedua di dunia, dengan market share sebesar 25%. Pada tahun yang sama, perusahaan tersebut terdaftar di pasar bursa efek Kong. Pada tahun 2003, Wang memanfaatkan kesempatan langka. Ia membeli perusahaan yang sedang kesulitan bernama Qinchuan. Para investor merasa bingung dan mengira Wang tidak masuk akal. Akibatnya, harga saham BYD turun, tetapi bagi Wang, ini adalah kesempatan untuk memperluas bisnisnya dan memanfaatkan keahliannya dalam bidang baterai. Dengan mendirikan pusat R&D di Shanghai, ia memerintahkan para insinyurnya untuk membongkar Mercedes S-Class miliknya dan hal ini menjadi dasar strategi awal BYD, yaitu meniru perusahaan besar, belajar, meniru, dan memproduksi. Taktik ini membuahkan hasil yang memungkinkan BYD menjual mobil-mobil berpenampilan premium dengan harga terjangkau. Awalnya mereka meniru model Toyota tetapi dengan harga yang lebih baik daripada pesaing Cina lainnya. Namun mulai tahun 2006 di tengah ekonomi Cina yang sedang berkembang pesat, penjualan domestik mereka meroket meskipun saat itu sebagian besar kendaraan mereka masih berbahan bakar bensin. Sasaran Wang berikutnya adalah menciptakan kendaraan listrik dan ini pertama kali hadir pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, Warren Buffett berinvestasi pada BYD. Tujuan Wang berikutnya untuk BYD adalah menciptakan kendaraan listrik dan sampel pertama tiba pada tahun 2008. Ini juga merupakan tahun yang sama ketika Berkshire Hathaway milik Warren Buffett membeli 10% saham BYD yang diperdagangkan secara umum di Hong Kong. Wakil Ketua Berkshire, mendiang Charlie Munger adalah orang yang membawa BYD ke perhatian Warren Buffett. Warren Buffett mengingat momen ini dengan jelas dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada tahun 2018. Dia bercerita, "Char menelepon saya suatu hari dan mengatakan kita harus membeli BYD. Orang ini menjalankannya lebih baik daripada Thomas Edison." Munger membandingkan Wang Chuanfu dengan perpaduan Thomas Edison dan Jack Welch, seorang jenius pemecah masalah yang mungkin telah mengambil satu atau dua ide seperti Edison dan seorang pekerja efektif seperti Welch. Investasi awal mereka sebesar 232 juta pada tahun 2008 berubah menjadi 7,4 miliar pada tahun 2021. Itu adalah keuntungan sebesar 30 kali lipat atau 3000% dan itu hanya menunjukkan kecemerlangan langkah investasi mereka. Itu juga merupakan bukti pertumbuhan dan kesuksesan BYD yang luar biasa. Kesuksesan di dalam negeri di Cina dan dengan dukungan Warren Buffett, profil image mereka meningkat dan mereka juga diakui dalam skala internasional. Pada Januari 2024, BYD memiliki kapitalisasi pasar sebesar 74,8 miliar, memperkuat posisinya sebagai perusahaan paling berharga ke-207 di dunia. Salah satu alasan utama kesuksesan BYD adalah dukungan kuat dari pemerintah Cina. Cina terjun serius ke dalam kendaraan listrik pada awal tahun 2000-an dengan tujuan untuk beralih dari mesin pembakaran. Strateginya, meringankan pajak dan memberi insentif yang besar bagi pembuat dan pembeli kendaraan listrik. Pembebasan pajak sebesar 30 miliar dolar diumumkan dari tahun 2009 hingga 2022 dengan tambahan 97 miliar dolar yang akan disalurkan hingga tahun 2027. Tarif pajak perusahaan kendaraan listrik akan dipotong dari standar 25% menjadi 15% dan semua ini cukup untuk membuat industri kendaraan listrik bersemangat.
Ditambah lagi dengan pencabutan pembatasan plat nomor untuk kendaraan listrik dan kendaraan listrik di Cina mulai laris manis di lantai ruang showroom. Bagi seorang pengusaha cerdik seperti Wang, ini adalah kesempatan emas. Ia sudah memiliki perusahaan manufaktur mobil dan keahlian internal dalam membuat baterai. Jadi, peralihan ke kendaraan listrik adalah keputusan yang tepat. Seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik, BYD memperluas jangkauan model kendaraan listriknya. Kebijakan pemerintah di Cina memang memiliki dampak besar pada pertumbuhan BYD di industri kendaraan listrik. Namun, itu bukan satu-satunya alasan dari pertumbuhan BYD. Ada beberapa inovasi bagus yang dibuat di perusahaan ini. Salah satu kisah sukses yang menonjol di BYD adalah terciptanya baterai Blade, baterai alternatif bebas kobalt. Ini merupakan sebuah inovasi karena keamanan dan stabilitasnya yang lebih baik. BYD tidak hanya memasang baterai ini di kendaraan mereka sendiri, tetapi juga menjualnya ke produsen mobil lain, bahkan kabarnya termasuk Tesla. Seiring dengan keunggulan teknologi, muncul pula integrasi vertikal. BYD memiliki sebagian besar rantai pasokan untuk kendaraan listriknya. Mulai dari baterai dan motor hingga chip dan perangkat lunak. BYD memproduksi 75% komponennya pada model andalannya SEAL. Sebagai perbandingan, Tesla memproduksi 68% komponen model Y. BYD bahkan memiliki divisi pembuat chip, BYD Semiconductor, yang tentu saja membuat chip yang digunakan pada kendaraan listrik mereka. Hal ini memungkinkan BYD terhindar dari kekurangan chip global yang mengganggu banyak produsen mobil lainnya. Dengan memiliki produksi baterai dan chip sendiri, BYD dapat mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan dapat berinovasi lebih cepat daripada pesaingnya. Alasan lain kesuksesan BYD adalah daya saing harganya. Tesla Model 3 seharusnya menjadi mobil listrik untuk semua orang. Namun, dengan harga mulai sekitar $35.000, mobil ini tidak murah untuk harga tersebut. Tesla Model 3 standar memberi Anda jarak tempuh sekitar 272 mil. Di sisi lain, BYD Sigel mulai dari harga sekitar $10.000 dan menawarkan dua pilihan baterai. Satu untuk 190 mil dan satu lagi untuk 251 mil. Perbedaan harga dan perbedaan fitur ini penting terutama di pasar yang sensitif terhadap harga seperti Cina, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Popularitas BYD atas Tesla di pasar-pasar ini semata-mata karena harganya yang lebih murah. Namun, bagaimana BYD bisa menawarkan kendaraan listriknya dengan harga serendah itu? Salah satu alasannya adalah integrasi vertikal seperti yang baru saja kita bahas, tetapi biaya produksi yang lebih rendah dan skala ekonomi juga membantu. Anda tahu BYD juga telah mendominasi pasar baterai dan sekarang mereka mampu membeli mineral litium dalam jumlah besar sehingga harganya sangat bagus. Dan Anda tahu secara umum di Cina jika Anda membuat mobil, sebagian besar bahannya berasal dari sana dan tenaga kerjanya jauh lebih murah. Itulah sebabnya mereka dapat memproduksi mobil-mobil menakjubkan ini dengan biaya yang sangat murah. BYD sudah melewati perjalanan yang sangat panjang untuk sampai ke tahap ini. Dan mereka pasti akan terus berinovasi, membuat kendaraan listrik lebih inovatif yang akan memikat minat dari masyarakat di Indonesia.